Baru saja disentil Nikita Mirzani, akhirnya Polda Sulsel umumkan update terbaru kasus skincare bermerkuri. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Sulsel telah menetapkan 3 tersangka kasus kosmetik mengandung bahan berbahaya. Hal itu terungkap saat sesi doorstop wawancara dengan Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus, Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi. Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus, Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi berkilah baru mengupdate status tersangka karena memang baru selesai gelar perkara. Sekarang ditetapkan, tersangka, Jenderal, ucap Dedi kepada Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan saat doorstop wawancara oleh wartawan. Baru selesai gelar perkara, karena kan kita tunggu ahlinya semua, sambungnya, Selasa, 12 November 2024. Meski demikian, Dedi belum berkenan membeberkan inisial dari owner tersangka itu. 3. Tersangka, pemiliknya semua. Kita tidak tanggung-tanggung, nanti kita expose, jelasnya. Nikita Mirzani menyindir Mira Hayati setelah skincare si Ratu Emas terbukti mengandung merkuri. Hubungan Nikita Mirzani dan Mira Hayati pun kembali memanas. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga menyenggol Polda Sulsel yang menangani kasus skincare mengandung merkuri tersebut. Ini kali ketiga Nikita Mirzani menyindir Mira Hayati. Sindiran Nikita Mirzani diunggah di salah satu YouTube Dapo Runi. Makassar nggak penjarain itu perempuan. Dia Mira Hayati dugem, NRL nggak dipenjara. Gue nggak ngerti sama Polda Makassar, ujar Nikita Mirzani. Tak hanya itu, mereka juga sok-sokan melakukan uji lab mandiri. Yang kau uji itu, bukan skincare yang diuji dokter-dokter. Yang who review uji lab adalah skincare yang memang tidak ada kandungan merkurinya. Lu pikir mata orang Indonesia buta? Orang Indonesia itu bisa baca, tambahnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga menyindir Mira Hayati setelah rumahnya disegel. Rumah Mira Hayati disegel berada di Bontoloe, Kelurahan Kapasaraya, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulsel. Rumah lantai 3 ini sementara tahap pembangunan. Dinas Penataan Ruang, Distaru, Kota Makassar menyegel rumah Mira Hayati lantaran tak memiliki persetujuan bangunan gedung, PBG. Nikita Mirzani mengatakan, harusnya rumah Mira Hayati tak disegel tapi dirobohin. Harusnya dirobohkan karena tidak ada izinnya, ujar Nikita Mirzani dalam video yang beredar, Jumat, 25 Oktober 2024. Seharusnya seseorang yang akan membangun rumah melengkapi izinnya terlebih dahulu, yaitu IMB. Di mana-mana orang mau membangun IMB-nya dulu dilengkapi sampai persetujuan yes baru membangun. Bukan membangun dulu baru izinnya diurus. Salah itu, tambah Nikita Mirzani. Gue aja bikin rumah, IMB-nya dulu saya urus dan lama, tambah Nikita. Tak hanya itu, Nikita juga menyinggung skincare. Kalau Pak Kapolda mau cek langsung beli bahannya, ujarnya. Nikita juga menegaskan jika merkuri itu berbahaya. Salah satu bahayanya akan merusak kulit dan bisa mengakibatkan kanker kulit. Terutama ibu hamil bisa menyebabkan kehamilan dan muka menjadi cepat tua. Sebelumnya juga diberitakan, peredaran kosmetik atau skincare mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, kini ramai diperbincangkan di jagat maya. Kehebohan terkait produk kecantikan ini tidak terlepas dari unggahan akun Instagram Dr. Okai Pratama. Unggahan dokter kecantikan ternama di Indonesia itu mereview sejumlah produk skincare yang beredar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satunya yang tidak asing di telinga masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya adalah kosmetik dengan merek NRL. Dalam unggahannya,
Dr. Oki tampak membuka produk kecantikan dengan kemasan kuning bermerek NRL. Sebenarnya saya menunggu hasil lab dari si kuning shading ini NRL. Tapi sebelum menunggu hasil, saya pun sudah menebak isinya apa. Ucapnya sembari menunjukkan isi kemasan krim malam pada produk itu. Selain itu, dalam unggahannya, Dr. Oki juga terlihat menuliskan caption dengan menandai akun Instagram HJ_Nurul_Damayana. Akun Instagram HJ_Nurul_Damayana yang diduga milik sang owner dari skincare NRL itu, tampaknya sudah di-privat. Izin bertanya Bu HJ_Nurul_Damayana, produk NRL ibu ini sudah berapa kali diumumin BPOM dan pihak kepolisian, tapi kok masih seperti ini? Apa perlu saya sebagai masyarakat yang berbuat dan kawal? Tulisnya. Tribun sudah berusaha mengonfirmasi ke kontak admin NRL bernama Rinha, namun belum mendapatkan jawaban. Diketahui, selain merek NRL, Dr. Oki juga mereview beberapa produk skincare lainnya, seperti Ratu Glow, R&D Skincare, dan beberapa brand lainnya. Terpisah, pengajar hukum perlindungan konsumen yang merupakan guru besar Fakultas Hukum Unhas, Profesor Dr. Anwar Borahima, SH, MH, mengatakan, setiap produk kecantikan harusnya mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Sebab kata Profesor Anwar, otoritas yang berwenang mengawasi dan menyatakan keamanan produk kecantikan itu adalah dari BPOM. Aspek keamanan konsumen, jelas itu yang pertama karena semua kosmetik ada beberapa di situ. Yang pertama dari BPOM-nya, kata Profesor Anwar Borahima dikonfirmasi Tribun, Sabtu, 12 Oktober 2024, malam. Apakah itu masuk kategori obat dan makanan? Tapi biasanya kosmetik begitu di bawah pengawasan BPOM, sambungnya. Selain keamanan kandungan kosmetik, saat ini kata Profesor Anwar, masyarakat juga perlu memperhatikan label halal pada produk tersebut. Kedua, sekarang kosmetik ada label halalnya, jadi ada dua itu sebenarnya yang harus diperhatikan, jelasnya. Terkait dengan viralnya peredaran kosmetik yang dikabarkan mengandung bahan berbahaya, Profesor Anwar pun meminta BPOM untuk lebih intens turun ke lapangan melakukan pengawasan ataupun penindakan. Dengan intensnya BPOM melakukan operasi, kata Profesor Anwar, maka aspek pencegahan terhadap bahan berbahaya bagi masyarakat dapat terwujud. Yang harus dilakukan BPOM, artinya pengawasan ini, mereka harus turun. Biasa kan ada operasi pasar, apa yang dilakukan kadang-kadang kan, terang Profesor Anwar. Terlebih saat momentum tertentu seperti Ramadan, Profesor Anwar mengatakan, pengawasan terhadap obat dan makanan harus lebih ditingkatkan lagi. Apalagi kalau menjelang Ramadan, itu kan tugasnya memang kalau kita lihat di situ beberapa tugas dari BPOM. Sebelum beredar juga, ada preventifnya dan ada represifnya, jelas ketua lebih Unhas ini. Jadi preventifnya, dia harus memberikan label bahwa ini benar dan boleh beredar. Kemudian di represifnya itu kalau misalnya, bagaimana bisa ada beredar tanpa BPOM? Kalaupun ada BPOM-nya, harus meneliti, kadaluarsa, keaslian, dan seterusnya, imbuhnya. Tribun sudah berusaha mengonfirmasi pihak BPOM Makassar terkait viralnya produk NRL tersebut, namun belum mendapatkan penjelasan spesifik terkait penanganan yang dilakukan.